Kalian tahu nggak kenapa? Aku tuh lagi mikir ya guys, kenal cowok dalam waktu 10 hari dikasih uang 43 juta. Itu benar-benar Masya Allah, saya nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas. Jadi ceritanya di video kali ini aku mau ngomongin TKW Hongkong nih, TKW Hongkong baru-baru ini nih. Jadi dia itu ketipu sama laki-laki yang akunya kerja pelayaran. Dia katanya mau ketemu di Hongkong, mau nemuin si ceweknya ini, dan dia berjanji mau menikah sama si ceweknya ini. Dan entah dengan rayuan apa, kata manis apa, atau mereka komunikasi dengan bahasa apa, aku juga nggak ngerti. Yang intinya adalah menipu 43 juta. Lemes aku dengernya. 43 juta guys, kenapa tidak untuk buat usaha di Indonesia ya? Kita tidak selamanya ada di Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sri HM channel. Aku kali ini mendekel banget guys. Mendekel, mangkel, bergel, embuh. Intinya aku mau ngebahas TKW yang satu ini, yang baru-baru ini benar-benar baru ya, bukan permasalahan lama. Kenal cowok 10 hari di media sosial, ditipu 43 juta. Saya sendiri merasa lemes guys. Seperti apa ceritanya, ikuti terus Sri HM channel. 43 juta lenyap dalam waktu 10 hari. Ngeri nggak? TKW, ya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Aku ketawa. Ngeri nggak? Nih, jadi video kali ini ya teman-teman, aku mau cerita kisah TKW ini. Nggak tahu dia pinter apa, saking pinternya atau kenapa, atau saking dia memang pingin punya pasangan atau gimana ya. Ceritanya 10 hari kenal cowok satu, dia ditipu 43 juta. 43 juta guys. Kalau aku uang 43 juta mending buat bikin rumah, bener gak sih? Jadi TKW ini ya teman-teman nih, aku kasih tahu. Ini singkat, padat, berisik. Kayak sesaknya di dada. Mbaknya ini kenal cowok dalam waktu baru 10 hari ya teman-teman. Dia 10 hari kenal cowok, dan dia katanya ada di luar kayak gitu. Dia kenalnya di online kayak gitu, terus teleponan, dan dia itu minta transferan. Dia minta transferan pertama itu katanya untuk ke Hongkong kayak gitu ya. Udah dikasih 19 juta. Terus pokoknya totalnya itu 43 juta lenyap dalam waktu 10 hari. Setelah itu cowoknya menghilang. Kayak sering banget kayak gitu ya. Sering banget sih TKW ditipu uang segitu banyak. Gak eman apa? Ya Allah, 43 juta guys buat laki-laki. Ya kalau jelas cowoknya siapa. Ini kalau nggak jelas kayak gini, terus mau minta tanggung jawab sama siapa? Astagfirullahaladzim. Buat teman-teman ya, buat teman-teman kalian semua dimanapun kalian berada, kalau ada cowok, kenal cowok, dia suka sama kita, jangan sampai kita yang ngasih. 43 juta guys dikasih ke orang secara cuma-cuma. Jadi nggak tahu ya, ini mbaknya memang udah kebelet nikah atau gimana. Ada cowok dia suka, terus komunikasi beberapa, baru 10 hari lah ya komunikasi, terus si cowok ngeyakinin kalau dia itu bakalan ngejadiin istrinya, dia bakalan nusul ke Hongkong, dikasih pula itu uang yang 19 juta, yang 20. Saya aja ngumpulin uang susah banget, ini kok ya ada gitu ya orang yang bisa sampai ngumpulin 43 juta dikasih ke cowok yang bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya, hanya cuma diiming-imingin mau dijadikan istri.
dalam waktu 10 hari dia bisa ngasih 43 juta guys. Masya Allah. Jadi mbaknya ini cerita kayak gitu ya, mbaknya ini cerita dia ketipu sebanyak 43 juta. Itu karena kenal cowok dan katanya cowoknya itu kerjanya di pelayaran. Ya Allah, kita ini TKW ya teman-teman, kita ini TKW. Janganlah percaya sama misalnya orang yang kerjanya di pelayaran, kerjanya mapan, terus dia suka sama kita, kok malah dia yang minta uang. Kesel aku kesel guys. Tuh 43 juta itu enggak sekali minta ya teman-teman. Jadi pertama dia minta, katanya dia mau ke Hong Kong, mau ketemu tuh sama si ceweknya, dikirimlah 13.500.000 kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Terus minta lagi, katanya mau mencairkan deposit ya, mau mencairkan deposit kayak gitu, dikasih lagi 23 juta. Ya Allah, pokoknya totalnya itu 43 juta ya teman-teman. Itu berupa uang. Masya Allah. Dan si mbaknya ini nyesel banget. Mbaknya ini ya lemes pastilah ya, lemes, nyesel, dan nggak ada yang bisa dilakuin. Itu nasibnya dia. Cuman aku mau ketawa tapi gimana gitu. 43 juta teman-teman, kalian paham gak? Itu 43 juta uang sebanyak itu dikasih ke cowok yang kenalnya cuma 10 hari, menjanjikan mau nikahin. Oh ya, masih ada orang yang percaya gitu-gituan ya. Jadi karena pelajarannya teman-teman, kalian jangan sampai ketipu seperti ini. Ya Allah, kalau mau nikah aja sama orang sekampung kalian yang kalian paham. Jangan terkena rayuan di media sosial. Kasihan keluarga kalian, uang sampai 43 juta dikasih orang. Jangan. Kesuk aku nggak habis pikir ya teman-teman. Orang yang pada kerja di Hong Kong, kalau memang uang kalian banyak di tabungan sampai ratusan, sampai puluhan, apa kalian nggak ada minat untuk bikin investasi di Indonesia kayak gitu ya? Kok sampai uang segitu kalian ikhlas dikasihin ke laki-laki yang cuma berjanji mau nikahin, cuma ngomong manis begini begitu, kalian percaya saja? Coba kalau kalian pikir-pikirlah, sayang uang kalian. Mending kalian buat investasi di rumah, di kampung, karena kalian nggak selamanya ada di sini. Kalau memang kalian ingin menikah, di Indonesia itu banyak laki-laki, bahkan mereka itu lebih bertanggung jawab daripada orang-orang yang ada di media sosial. Di media sosial udah tahu, udah pasti dia mintanya uang, berarti kan dia nggak bakalan tulus. Ya Allah, kok ada lagi yang seperti ini? Pening aku. Buat teman-teman jangan ditiru ya, pokoknya jangan ditiru. Gara-gara 10 hari kenal cowok, kehilangan 43 juta. Masya Allah. Jangan mau ya teman-teman, pokoknya kalian semua jangan mau seperti ini. Pokoknya jangan sampai ketipu seperti ini ya Allah. Jadikanlah ini pelajaran ya teman-teman. Kejadian seperti ini sebenarnya udah sering banget gitu ya. TKW ketipu sama laki-laki yang ngakunya pelayaran, ngakunya ini dan itu. Kalau memang mereka kerja di pelayaran, kenapa mereka minta pada kita yang hanya sebagai TKW? Seharusnya mereka malah memberikan pada kita dan memberikan, kamu nggak usah kerja. Pasti harusnya dia ngomong, kamu nggak usah kerja, kamu pulang aja, biar aku yang kerja, biar aku yang menafkahi. Harusnya seperti itu, bukan dia minta terus ujung-ujungnya nipu. Kalau dipikir secara logika ya mana ada lah ya. Kalau laki-laki yang bertanggung jawab, otomatis dia justru malah akan ngomong, kamu nggak usah kerja terus di situ, pulanglah urusin anak-anak kamu, nanti aku pulang kita menikah. Bagus. Tapi sayangnya nggak ada laki-laki yang seperti itu. Ya udahlah, seperti itu aja ya teman-teman. Pokoknya ini jadikan pelajaran untuk kita semua. 10 hari guys, 43 juta. Mau cari di mana gitu uang sebanyak itu? Ngumpulinnya aja lama banget kok, dalam waktu 10 hari hanya dikasih orang yang mudah-mudahan mbaknya tabah ya, mbaknya sabar. 43 juta guys,
pening aku dengernya. Ya udahlah ya teman-teman, jadikanlah ini pelajaran. Aku keinget 43 juta guys. Aduh. Ya udah ya teman-teman, gitu aja. Ambil sisi baiknya aja ya teman-teman, dan sisi buruknya jangan diambil. Sekali lagi ya, nih sekali lagi untuk teman-teman semua, kalau memang kalian kenal cowok dan dia kerjanya lebih mapan dari kita hanya seorang babu, seorang pembantu, kalian harus hati-hati. Ingat, kalau memang laki-laki itu sayang sama kita, kalau memang laki-laki itu memang benar-benar sama kita, dia pasti akan menyuruh kita untuk balik ke Indonesia, berhenti kerja, dan dia mau menafkahi kita, mau mengurus kita, dan intinya ya bertanggung jawab dengan kita. Bukan berarti bukan berarti laki-laki yang meminta uang pada kita ya, itu adalah laki-laki yang hebat kalau memang ada seperti itu ya. Tapi ya memang kebanyakan laki-laki di media sosial maunya minta ya guys. Minta sama TKW, nggak tahu lah kenapa lah. Jadikan pelajarannya teman-teman, udahlah. 43 juta pening aku. 43 juta guys, nyari di mana coba?